if you look at what we've done, I mean, Venezuela is considered one of the greatest military movements in history. There's never been anything like it. And frankly, we're doing just about as well in Iran, but I don't like talking about it until the jobs are finished. Let's not talk about anything until it gets finished. But think of it, their Navy's gone, their Air Force is gone, their whole place is gone. And then we get people to say that we're not winning. You know, we get the radical left to say we're not winning. They don't have any military left. It's unbelievable. It's actually, I believe it's treasonous. WNI yang ditangkap di Jeddah baru ini, saya baru dapat juga. KJRI Jeddah telah menerima informasi mengenai penangkapan 3 orang yang diduga WNI oleh aparat keamanan Arab Saudi di kota Mekah pada kemarin Selasa 28 April. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penipuan dan penggelapan terkait layanan haji ilegal, termasuk melalui penyebaran iklan layanan haji palsu di media sosial. Berdasarkan informasi awal, aparat keamanan Arab Saudi juga menemukan sejumlah barang bukti antara lain uang, perangkat komputer, serta kartu haji yang diduga palsu. 2 dari 3 orang tersebut dilaporkan menggunakan atribut petugas haji Indonesia saat penangkapan. Saat ini KJRI Jeddah tengah melakukan verifikasi identitas para pelaku, berkoordinasi dengan otoritas tempat, guna mengawal proses hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tentunya KJRI Jeddah juga kembali menghimbau kepada para WNI di Arab Saudi untuk mematuhi secara penuh ketentuan pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji, termasuk prinsip la haj bila tasreh atau tidak ada haji tanpa izin resmi. Pemerintah Arab Saudi saat ini tengah meningkatkan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran haji ilegal, termasuk upaya memasukkan jemaah tanpa tasreh ke kota Mekah. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami juga menghimbau para WNI agar tidak mudah percaya terhadap tawaran layanan haji tidak resmi, khususnya yang disebarkan melalui media sosial, serta memastikan seluruh proses ibadah haji dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Saya mungkin akan menanggapi pertanyaan yang tadi terkait dengan isu di kawasan. Tadi ada pertanyaan dari RRI Voice of Indonesia mengenai dinamika di kawasan kita. Sebetulnya kalau setiap negara itu kan memiliki kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengembangkan sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Dan kalau kita melihat bahwa Indonesia untuk pengelolaan di kawasan Indo-Pasifik sendiri, kita mengedepankan prinsip bersama ASEAN yang tertuang dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan itu telah disepakati oleh seluruh negara ASEAN tahun 2019, yang memang di dalamnya terdapat sejumlah prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan kita juga memperhatikan sentralitas ASEAN untuk mengelola isu-isu di kawasan ini yang tujuannya adalah untuk memastikan adanya stabilitas, keamanan, prosperity, dan juga aspek security. Sehingga bagi Indonesia yang akan selalu kita kedepankan adalah prinsip-prinsip tadi. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan yang posisi kita yang keluar dari OPEC ya. Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola energi global yang terus berkembang, dan kita berharap perkembangan ini tetap mendukung stabilitas pasar dan keamanan pasokan energi global, dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA. Demikian, terima kasih. Oh, pertanyaan Pak Stanley, Reuters
Jujur saya belum dapat details, and you will get the details at 2 p.m. today. Thank you. Saya baru dapat update terkait data ABK tadi yang ditanyakan. Kalau yang tercatat di kami itu ada 321 ABK, 81 merupakan awak kapal nelayan, 188 awak kapal niaga, dan 44 awak kapal perikanan. Namun demikian, ini tentunya kita juga sedang berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama di Ditkapel Kemenhub untuk mengupdate data-data pembajakan kapal di Somalia. Jadi Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Aner 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun Somalia pada 22 April lalu. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh sampai saat ini, pada kapal tersebut diawaki oleh 4 ABK WNI, 10 ABK Pakistan, dan 1 ABK India dan Myanmar. Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan yang melibatkan otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh oleh KBRI Nairobi dari otoritas di Somalia, sejauh ini para ABK WNI yang berada pada kapal tersebut dalam kondisi baik. Upaya penanganan masih terus berlangsung melalui koordinasi otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha terkait dengan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI. Nah, tentunya terkait hal ini kami mohon kepada rekan-rekan media untuk dapat mengelola pemberitaan ini secara bijak karena memang prosesnya masih berlangsung agar tidak mempengaruhi penanganan yang sedang dilakukan. Tadi terkait Bu Cindy, apa saja sih yang dilakukan untuk pelindungan para ABK ini supaya kejadian ini tidak terjadi, gitu ya? Tentunya kita memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri, terutama penguatan data para ABK WNI yang bekerja di luar negeri, karena pendataan ini menjadi sangat penting ketika terjadi sesuatu terhadap para ABK WNI tersebut. Kemudian juga tentunya terkait pelindungan, kita mengoptimalkan forum-forum kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral. Dan yang paling utama tentunya para ABK WNI ini kita upayakan bekerja melalui prosedur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi permasalahan ketika mereka bekerja di luar negeri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dir. Rekan-rekan media, sebelum kita kepada gelombang terakhir, saya ingin hanya menyampaikan bahwa terkait dengan situasi kasus yang disampaikan Bu Dir sebelumnya, kami berharap media dapat menyampaikan pemberitaan ini secara bijak agar proses-proses yang sedang dilakukan tidak terlalu terpengaruh oleh pemberitaan. Kami mohon bantuannya ya teman-teman sekalian.